oknum aparatur sipil negara di salah satu instansi pemerintah di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan ditetapkan sebagai tersangka kasus hoax. Oknum ASN berinisial FM ditangkap setelah menuliskan kalimat di status WhatsApp yang dianggap memprovokasi pengunjuk rasa. Isi statusnya dinilai dapat menimbulkan keonaran, hingga kini polisi masih memeriksa di Polres Banjarbaru dan juga ada sejumlah saksi. Untuk saat ini pada tersangka sudah kita lakukan pemeriksaan baik terhadap tersangka itu sendiri maupun terhadap para saksi-saksi, dan yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Banjarbaru sesuai dengan perkara yaitu terhadap saudara Fauji Mutakin SH MM atau alias Uji dan bin Haji Muhyiddin sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana penyebaran berita hoax atau berita bohong sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 ayat 2 dan atau pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 angkatan 2 gelombang 28 tahun 2023. Di sini kami akan membahas tentang analisis kasus manajemen ASN dan Smart ASN. Untuk analisa kasus manajemen ASN dan Smart ASN, kelompok kami mengambil tentang berita hoax dengan judul unggah status ASN Banjarbaru jadi tersangka berita hoax. ASN berinisial FM diamankan tim Risma Polres Banjarbaru di tempat kerjanya di kantor perpajakan Banjarbaru. Berikut pembahasan kami mengenai judul di atas. Baiklah, saya akan menjelaskan hal-hal buruk dari implementasi manajemen ASN pada video kasus tersebut. Yang pertama, sebagaimana kita ketahui bahwa salah satu fungsi dan tugas ASN adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Pada video kasus tersebut, oknum ASN ini sudah melanggar salah satu fungsi dan tugas ASN karena oknum ASN ini telah menyebar berita hoax melalui sosial media WhatsApp dengan menuliskan kalimat yang dianggap memprovokasi pengunjuk rasa, dan isi statusnya dinilai menimbulkan keonaran, kericuhan, dan dikhawatirkan akan memperpecah belah antar golongan. Dan yang kedua, seperti yang kita ketahui juga bahwa kode etik ASN ada pada peraturan Mendagri nomor 15 tahun 2020 tentang kode etik aparatur sipil negara pada pasal 3 ayat 2, di mana salah satunya adalah menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara dan menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Jadi, pada kasus tersebut, oknum ASN ini juga melanggar kode etik ASN karena memberikan informasi yang tidak benar terkait kepentingan pribadi ataupun kepentingan suatu golongan. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai hal-hal buruk dari implementasi Smart ASN berdasarkan kasus video YouTube tentang tindak pidana penyebaran berita hoax. Baik, tanggapan saya mengenai hal buruk dari segi implementasi Smart ASN kasus tersebut ialah bisa dikatakan pelaku sebagai seorang penyebar berita hoax tidak memiliki etika dalam bermedia sosial, di mana pelaku tidak menanamkan sikap integritas, sedangkan dalam Smart ASN, seorang pegawai harus memiliki profil integritas. Nah, integritas itu sendiri adalah prinsip kejujuran, sehingga individu selalu terhindar dari keinginan dan perbuatan untuk memanipulasi, menipu, dan berbohong saat bermedia sosial. Baik, seperti yang kita tahu, tugas ASN itu sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Dari kasus tersebut, pelaku telah memprovokasi pengunjuk rasa dan memecah belah pengunjuk rasa. Upaya yang dapat dilakukan supaya praktik yang buruk dari masalah tersebut menjadi lebih baik, manajemen ASN-nya dengan cara memahami kode etik ASN
dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, yaitu salah satunya melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Seperti yang kita tahu, seorang ASN memiliki tugas menyebarkan informasi harus dengan jujur dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari situ tampaklah konsistennya suatu tindakan kita. Kemudian, menjaga agar tidak terjadinya konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Nah, dari kasus tersebut, seseorang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dalam penggunaan wewenang. Ini sudah melanggar kode etik ASN. Untuk mencegahnya, dengan cara menghindari dan membatasi diri berinteraksi langsung dengan pihak-pihak terkait, seperti menolak dan menghindari pemberian hadiah atau gratifikasi yang terkait jabatan. Kemudian, tidak menyalahgunakan informasi internal negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan. Upaya yang direkomendasikan dalam Smart ASN adalah memahami etika bermedia sosial, di mana dalam kasus tersebut, seorang oknum ASN yang melakukan penyebaran hoaks di media sosial telah melanggar etika atau aturan yang berlaku. Oknum tersebut tidak menggambarkan etika yang baik. Sekarang ini kita memiliki undang-undang IT, di mana ketika kita melakukan kejahatan atau pelanggaran atau penyebaran hoaks, kita akan dikenakan sanksi secara hukum. Baiklah, saya akan menjelaskan 4 faktor penyebab penyebaran hoaks di kalangan ASN. Salah satunya yaitu minimnya literasi digital, yaitu tidak cakap dalam penggunaan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Kecakapan literasi itu mencangkut kemampuan menemukan, mengerjakan, serta mengevaluasi, menggunakan, membuat, serta memanfaatkannya dengan bijak, cerdas, cermat, serta tepat sesuai dengan kegunaannya. Adapun prinsip literasi digital itu yaitu pemahaman, saling ketergantungan, faktor sosial, dan kurasi. Cara yang bisa dilakukan dalam membangun budaya digital yaitu sebagai ASN. Yang pertama, menghargai, cinta tanah air, menyebarkan konten yang positif, bersikap santun dan bermartabat, serta mempromosikan gaya hidup yang berkualitas. 2. Perilaku ingin viral di kepentingan tertentu, yaitu sebagai kebutuhan aktualisasi diri yang ingin mengekspos kemampuan diri yang dilihat oleh orang banyak. Yang kedua, tren media sosial. Adanya perasaan bangga bila mengikuti tren yang sedang berkembang di sosial media. Yang ketiga, faktor penyebabnya adalah tidak tepatnya dalam penggunaan teknologi Smart ASN. Seperti yang kita tahu, konsep dan prinsipnya dasar Smart ASN itu adalah pengelolaan dasar dan informasi yang efektif. 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik. 3. Pengembangan kompetensi pegawai. 4. Monitoring kinerja dan evaluasi yang akurat. 5. Penerapan strategi yang terintegrasi. Jadi, untuk meningkatkan kinerja pegawai dan efisiensi pelayanan publik, ASN harus bisa memanfaatkan teknologi informasi secara digital. Yang keempat, yaitu peraturan dan penetapan hukum tentang penyebaran hoaks, yaitu salah satunya terdapat pada pasal 14 ayat 2 nomor 1 tahun 1946 yang berisikan ayat pertama, yaitu barang siapa dengan menyiarkan berita dan pemberitahuan bohong dengan sengaja
menerbitkan keonaran di kalangan rakyat dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Yang kedua, barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Demikian 4 faktor penyebab penyebaran hoaks oleh ASN. Kesimpulan topik di atas manajemen ASN dan Smart ASN yaitu sebagai ASN harus memiliki integritas yang tinggi di mana seorang ASN harus cerdas dalam menggunakan sosial media dan berinteraksi di media digital saat ini. Yang kedua, menjalankan fungsi dan peran sebagai ASN sesuai dengan tupoksinya dan berorientasi pelayanan berakhlak. Menjaga sikap dan tingkah laku sebagai seorang ASN yang beretika, menjaga nilai-nilai dari profesi ASN tersebut. Terima kasih.